Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Baiklah, saya akan menyampaikan ringkasan konsep kebijakan dan kebutuhan revolusi mental untuk penguatan birokrasi bersih, melayani, dan responsif. Konsep revolusi mental. Revolusi mental merupakan dua kata yang memiliki arti yang luar biasa. Kata revolusi dapat diartikan sebagai perubahan yang berlangsung secara cepat, menyangkut dengan dasar atau pokok-pokok suatu kehidupan. Sedangkan arti kata mental dapat diartikan sebagai sesuatu yang terlalu abstrak dan tak bisa diukur. Ada 3 konsep dalam menjelaskan apa itu revolusi mental yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Revolusi mental sebagai teori perubahan. Contohnya, pada perubahan sosial, di mana transformasi sosial mencakup kelembagaan, sistem sosial, dan juga mendapat penekanan baik dalam hal berpikir, mindset, nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang dapat dimaknai dengan istilah mental. Kedua, revolusi mental untuk Indonesia. Hal ini dapat berkaitan dengan permasalahan maupun problematika yang ada di Indonesia. Contohnya, seperti pemerintah tidak mendengarkan rakyat atau kerap disebut pemerintah ada tapi tidak hadir. Adanya krisis karakter, intoleransi, dan yang parahnya rakyat dijadikan sebagai objek pembangunan. Ketiga, sejarah revolusi mental. Revolusi mental pertama kali diperkenalkan oleh sang proklamator Bung Karno yang mencetuskan pada tahun 1957 dan mengonsepkan revolusi mental sebagai suatu gerakan untuk merubah manusia agar dapat beradaptasi dan menjadi manusia yang baru, sehingga manusia tersebut memiliki tekad dan kemauan yang tinggi serta bersemangat dalam melakukan perubahan. Dalam merubah revolusi mental untuk diri seseorang, ada beberapa poin penting yang dapat dijelaskan, di antaranya krisis nilai dan karakter, di mana masih banyak KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme di suatu lembaga pemerintah yang ditandai dengan indeks korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain itu, budaya yang tidak mau antri juga menjadi permasalahan dalam hal ini. Krisis relasi sosial, di mana masih banyak tindakan intoleransi setiap komponen masyarakat dan budaya gotong royong yang semakin lama semakin berkurang. Rakyat objek pembangunan. Maksudnya, banyak dari rakyat yang masih menerapkan sikap mental proyek, adanya penyelesaian sendiri tanpa bermusyawarah, dan kurang percaya pada pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah. Krisis pemerintahan. Hal ini dapat dikaitkan dengan praktek birokrasi gemuk dan berbelit, serta tidak kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lapangan. Kebijakan revolusi mental telah diatur dalam Perpres RI nomor 18 tahun 2020 yang menjelaskan tentang program prioritas nasional. Hal ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan bertanggung jawab. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisiensi, dan terpercaya, dan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. PTSP dapat diartikan sebagai pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Hal ini telah diatur dalam Perpres RI nomor 97 tahun 2014. Tujuan revolusi mental adalah melakukan perubahan cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan. Selain itu, melakukan perbaikan dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai integritas, etos kerja, dan budaya gotong royong. Adapun prinsip revolusi mental yaitu suatu gerakan untuk mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan
serta nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut yang meliputi integritas, etos kerja, dan budaya gotong royong. Penerapan konsep dan kebijakan revolusi mental dalam unit kerja. Revolusi mental adalah satu kesatuan dan sekaligus perekat suatu bangsa. Hal ini merupakan ajakan kepada seluruh warga negara untuk melakukan perbaikan dan perubahan sikap, perilaku, dan etos kerja yang dilakukan setiap individu untuk saling melengkapi dengan adanya dorongan dari pemerintah dalam penyelenggaraan suatu lembaga negara. Sama-sama kita ketahui, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, kondisi ini perlu diubah secara revolusioner agar dapat mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Indikator ketertinggalan dapat dilihat dari indeks kinerja birokrasi. Perubahan sikap, perilaku, dan etos kerja kita sebagai warga negara akan saling melengkapi dengan perubahan sistematik yang didorong pemerintah untuk menghadirkan negara yang bekerja, bergerak bersama-sama untuk menjadi bangsa yang maju dan menjadi teladan dunia. Dengan adanya revolusi mental, sebuah bangsa akan lebih sinergis, produktif, dan juga efektif. Dalam penerapan konsep dan kebijakan revolusi mental dalam unit kerja dapat memulai dengan cara pandang pegawai, staf terhadap permasalahan pelayanan pendidikan di suatu universitas. Pertama-tama, hal yang kita persiapkan sebagai pegawai adalah sikap yang tenang, rileks, dan merasa puas dalam melayani mahasiswa, bukannya tergesa dan kesal terhadap mahasiswa. Hal ini tidak terlepas dari pola pikir kita dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan yang ada, sehingga dapat ditransformasi dan diaktualisasikan menjadi sikap dan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan bertanggung jawab. Tantangan, kendala, dan hambatan dalam penerapan konsep revolusi mental. Adapun tantangan revolusi mental dalam pengaruh budaya birokrasi bersih, melayani, dan responsif diantaranya lemahnya pemahaman komponen mahasiswa dalam menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, minimnya birokrasi kampus dalam kapabilitas, adanya etos kerja yang masih kurang, globalisasi kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan bonus demografi. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM di tingkat instansi pendidikan adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan GNRM yang belum maksimal di kampus, gugus tugas GNRM yang belum terbentuk di seluruh Indonesia. Masih banyak yang menganggap revolusi mental sebagai proyek yang dimanfaatkan pemerintah untuk menghabiskan pendapatan negara. Kurangnya agen perubahan untuk mendorong penerapan revolusi mental di tingkat kampus, dan masih minimnya praktek perubahan sikap yang berintegritas, beretos kerja, dan bergotong royong di lingkaran kampus. Selain itu, masih maraknya perilaku korupsi ASN dalam pelayanan publik di tingkat kampus, membuat revolusi mental ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga oknum-oknum yang melakukan penyelewengan tersebut harus diberantas dari akar-akarnya. Hal ini juga merupakan suatu gerakan dan antisipasi yang dapat merubah pola pikir ASN dalam melayani publik yang hanya mencari keuntungan dengan menaikkan tarif dalam pelayanan publik tersebut. Solusi yang dapat diambil dari permasalahan di atas adalah adanya birokrasi yang lebih mengutamakan pendekatan tugas dalam pelayanan publik, mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang berorientasi pada pelayanan cepat, tepat, akurat, dan terbuka. Harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayanan publik dan mampu melakukan perubahan diri menjadi birokrasi yang inovatif, fleksibel, dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan tugas ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tugas ada kesalahan kata. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.